para mentor belajar ID Kabupaten Solok Selatan. Di sini kita udah terlihat beberapa mentor udah masuk. Terus Bapak Ibu narasumber untuk workshop ini. Selanjutnya. 10 keluar live meeting go it ya kok. Serta Bapak Ibu guru hebat peserta workshop nasional. Selamat datang di workshop nasional dengan tema optimasi akun belajar ID dalam implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan, saya Mutia Aulia Irma selaku moderator pada acara ini. Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana pada semester ini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana kontennya akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Seiring dengan itu, pesatnya teknologi digital dan akses internet yang menghadirkan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Pemanfaatan inovasi yang ada sesuai implementasinya dapat memperkuat berbagai keterampilan dan kecakapan masyarakat. Salah satunya bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran dengan cara mengoptimalkan penggunaan akun belajar ID dengan mengenali fitur-fitur terbaru dan canggih. Google Workspace for Education untuk implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka. Dalam rangka optimasi penggunaan tersebut sekaligus pemanfaatan akun belajar ID untuk merancang pembelajaran yang efektif, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Maka diadakanlah workshop nasional ini. Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Solok Selatan yang menjadi peserta di acara workshop ini, terima kasih atas untuk Oke, kita lanjut. Kita lihat karena Bapak Kepala Dinas kita belum masuk, maka kita lanjut aja ke materi kita selanjutnya itu sapa mentor. Kita sapa mentor aja dulu. Mentor yang masuk apa aja ini? Assalamualaikum Bapak Kurniawan. Saya mana chat ya? Mana nih? Hilang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, selamat datang Bapak Kapten kita, Bapak Kurniawan. Selanjutnya itu Ibu Rona Elviliza hadir. Mana Bu Rona? Kayaknya dua aja berarti ya. Berarti yang masuk Bapak Kurniawan dengan Ibu Rona. Halo, selamat siang moderator. Iya, enggak, ini sinyalnya kurang bagus juga nih. Lanjut Kak. Terputar ya. Ya, berarti untuk sapa mentor kita di sini ada dua mentor yang masuk. Yang pertama Ibu Rona Elviliza, yang kedua Bapak Kurniawan. Kenalan dulu. Ya. Boleh? Lanjut. Oh, lanjut kata Bapak Kurniawan, kita lanjut aja ke materi kita. Materi kita selanjutnya itu tentang komunitas belajar ID oleh Bapak Kurniawan. Kepada Bapak Kurniawan disilakan. Ya, kita lanjutkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang juga Pak. Khususnya yang ada di Solok Selatan dan umumnya yang ada di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk
materi yang pertama. Seperti penjelasan tadi Ibu Moderator, hari ini sejatinya harus dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tapi beliau berhalangan, mungkin nanti di lain kesempatan atau mungkin di hari ini nanti beliau akan masuk dan langsung memberi sambutan. Baik, izin Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu mentor dan narasumber pada kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu peserta workshop optimasi akun belajar ID. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin share screen. Kameranya ada hilang timbul, Pak. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Share screen-nya. Oke. Udah, Pak. Baik Bapak Ibu, hari ini hari Selasa ya 26 Juli 2022. Nanti kita akan sampai pukul 15, tapi izin saya kurang lebih hanya 10 menit atau 20 menit Bapak Ibu untuk menyampaikan ini. Ini profil saya Bapak Ibu. Saya kebetulan kurang lebih kalau di Belajar ID ini menjadi Kokapten Kabupaten Solok Selatan. Jadi nanti setiap kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia itu ada kapten dan kokaptennya. Kami berkoordinasi juga dengan kementerian, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di provinsi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang aktif di Guru Penggerak, kami juga nanti berkolaborasi dengan Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak di setiap provinsinya. Jadi nanti kami akan bantu untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait akun belajar. Ini kurang lebih profil saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mungkin ya di Google Classroom. Kebetulan saya juga di Google Certified Trainer, jadi trainer Google yang tersertifikasi. Ini komunitas belajar ID Sumbar. Mungkin Bapak Ibu izin ya yang di luar Sumatera Barat. Ini yang ada di Sumatera Barat karena ini mayoritas guru-guru kita dari Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu kalau ada permasalahan terkait akun belajar ID bisa menghubungi Kokapten terlebih dahulu. Nanti Kokapten akan menyampaikan ke Kapten di provinsi. Kapten di provinsi itu ada Pak Robi Setia Permana SPD. Beliau dari Payakumbuh. Nah ini bisa dilihat ya nanti Bapak Ibu yang Bapak Ibu di luar Kabupaten Solok Selatan atau Bapak Ibu nanti yang di luar Sumatera Barat bagaimana Pak? Nanti ada linknya ya Bapak Ibu. Saya akan beritahu siapa saja kapten dan kokaptennya. Ini GMD Solok Selatan yang sudah tersertifikasi Google Bapak Ibu. Nanti ini juga ada, bisa dilihat di Google Classroom. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar mengenai akun belajar ID. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu di sini ada beberapa yang telah mengikuti mengenai pelatihan ini. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu sekalian mendalami apa saja pembaharuan mengenai akun belajar ID ini. Jadi pemerintah sejak tahun 2020, Bapak Ibu sebenarnya kami juga sudah mensosialisasikan ini semenjak tahun 2020 bahwa nanti guru itu harus memiliki akun belajar ID ini. Karena kenapa? Akun belajar ID ini nanti akan terkoneksi dengan akun yang lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, maaf. Nanti akun ini intinya akan menjadi SSO. SSO itu apa Bapak Ibu? Single sign on yang akan bisa digunakan satu akun untuk beberapa platform di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini sebenarnya prosesnya sejak 2020 Bapak Ibu ini ada. Jadi akun belajar ID ini memang ini dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah akun ini Bapak Ibu bisa mengakses akun-akun pembelajaran yang dikeluarkan oleh kementerian. Seperti Bapak Ibu misalkan sekarang kan menggunakan platform Merdeka Mengajar ya. Nanti di PMM itu wajib menggunakan akun belajar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun belajar itu nanti tidak bisa mengakses platform itu dan mungkin beberapa platform yang lainnya. Atau Bapak Ibu misalkan raport pendidikan dan lain-lainnya itu hanya bisa diakses oleh akun belajar ID. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Akun ini akan menjadi SSO ya. SSO itu sign on. Izin Bapak Ibu bisa dimatikan. Bapak Ildan, mohon di-unmute-kan dulu Bapak Ildan. Bapak Ibu, mohon.
Ya, saya lanjut ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, akun ini akan menjadi Udah bisa tenang. Reva, udah bisa SSO. tenang. Bisa matikan dulu itu siapa ya? Oke. Nanti di rumah silakan dibaca. Kita ketemu kapan? Kalau itu Ibu apa ya? Udah. Bu Kiki. Pak Wildan bisa dibantu dulu, Pak. Pak Wildan, Oke, udah. mohon di-unmute. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi ya. Akun ini menjadi akun SSO nanti untuk Bapak Ibu bisa mengakses platform yang dikeluarkan oleh kementerian. Seperti salah satunya contohnya tadi, platform Merdeka Mengajar, SIM PKB, dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini juga nanti Bapak Ibu terkoneksi ke Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu, karena di Dinas Pendidikan juga itu ada beberapa yang memang memiliki akun belajar ID-nya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu bertanya juga mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan juga, karena Dinas Pendidikan juga membantu juga untuk proses aktivasi, proses sosialisasi dan evaluasi. Jadi ini juga nanti orang dinas, kalau memang dinasnya aktif biasanya dinas itu tahu untuk permasalahan akun belajar ID ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang jadi urgent Bapak Ibu, peran kepala sekolah, operator satuan pendidikan sebagai admin belajar ID. Yang harus Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu, kalau ada terkendala mengenai akun belajar ID ini, kalau status Bapak Ibu adalah sebagai guru, itu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi langsung ke adminnya. Nah, admin di sekolah itu Bapak Ibu nanti itu bisa kepala sekolah ataupun operator di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau ada permasalahan itu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi admin di sekolahnya. Kalau admin, ada permasalahan admin, maksudnya kepala sekolah nanti terkendala mengenai akunnya, itu bisa menghubungi kapten atau ko-kapten di provinsinya, Bapak Ibu. Saya ulangi, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu terkendala mengenai akun belajar ID ini, Bapak Ibu bisa menghubungi kepala sekolah dan operatornya. Tapi jika admin yang terkendala, Bapak Ibu bisa menghubungi ko-kapten atau kapten di tempat Bapak Ibu masing-masing sesuai provinsinya. Nanti ada biasanya disebar oleh dinas ataupun Bapak Ibu nanti saya beri linknya untuk mengetahui kapten dan ko-kapten di provinsi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya beberapa kali saya yakin Bapak Ibu ada beberapa kepala sekolah dan operator yang mungkin sudah mengikuti kegiatan pelatihan akun belajar ID ini, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk masalah cara mendownload, Bapak Ibu mungkin nanti bisa langsung bertanya ke operatornya. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ini ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di Classroom Bapak Ibu untuk mengetahui seberapa banyak daerah Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu sudah mengaktifasi akun belajarnya. Nanti bisa dilihat di dashboard aktivasi. Terus nanti GMT itu ada di mana saja, nanti ada persebarannya di sini. Terus kalau Bapak Ibu yang dari dinas, nanti bisa mendaftar juga untuk penambahan akun. Terus untuk cara mendownload nanti ada di pddata.kemendikbud. Sebenarnya Bapak Ibu nanti kalau ingin ada mengetahui mengenai akun belajar ID ini, Bapak Ibu bisa cek saja langsung belajar.id. Itu akan sebenarnya akan ada semuanya di situ ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau kebingungan bagaimana cara mengetahui aktivasi akun belajar ID ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, ini seperti yang saya jelaskan berulang-ulang tadi, nanti ini akan jadi akun SSO yang sedang mungkin sekarang setelah kita tahu itu, ini bisa digunakan di SIM PKB ya Bapak Ibu, bisa di SIM PKB dan harus menautkan. Kalau Bapak Ibu yang ikut PPG ini sangat wajib sekali, kalau tidak ditautkan itu tidak bisa berlanjut. Terus yang Bapak Ibu ikut guru penggerak juga ini wajib juga. Terus Bapak Ibu yang ingin mengakses akun platform Merdeka Mengajar juga ini wajib menggunakan akun belajar. Dan berbagai kegiatan pelatihan yang dikeluarkan oleh kementerian juga sekarang itu sudah menggunakan SSO, sudah menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu memang ketika bertanya, Pak ini wajib diaktifasi enggak? Kalau jawaban saya pribadi ya, karena ini akan bersangkut paut dengan kegiatan Bapak Ibu selama di sekolah ya. Nah, selanjutnya, izin ya, mungkin Bapak Ibu yang di luar Solok Selatan, karena tadi persebaran saya lihat di pendaftaran itu hampir di seluruh wilayah Indonesia ada, dari mulai Kalimantan, Nusa Tenggara,
Pulau Jawa juga banyak. Nah, untuk aktivasi Solok Selatan sendiri ini untuk motivasi kawan-kawan yang di Solok Selatan ya, karena saya domisili di Solok Selatan. Pertama ini aktivasi gurunya itu baru 73,9%. Ya, terus aktivasi siswa itu baru 13,22% dan aktivasi untuk akun kepala sekolahnya baru 62,1%. Nah, yang masih PR sekali ini adalah akun siswa. Jadi di Solok Selatan kendalanya itu banyak sekolah-sekolah yang belum membantu siswanya untuk aktivasi. Mungkin ini nanti untuk menti juga ya, dibantu untuk pengimbasannya itu tidak hanya ke guru atau ke kepala sekolah, tapi untuk pengimbasannya bisa dibantu ke siswa. Karena aktivasi siswa itu baru 13% ya Bapak Ibu. Mungkin ini untuk menti juga. Jadi kita nanti PR-nya masih banyak. Nah, lanjut. Nah, ini. Bapak Ibu bertanya, Kabupaten Solok Selatan ada di Sumatera Barat itu tingkat ke-8 ya. Nanti Bapak Ibu mungkin ini PR juga. Kita masih ada di peringkat ke-8. Kedepannya mudah-mudahan ada di 5 besar. Dan Bapak Ibu untuk mengetahui daerah Bapak Ibu sudah berapa persen tadi bisa dilihat di link yang ada di Classroom ya, yang di slide yang saya bagikan tadi. Terakhir Bapak Ibu, ini yang mungkin di para GMT tidak asing. Jika ada ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika ada ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Proses transformasi ini mungkin Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan hanya dari 1-2 sekolah, 1-2 kabupaten Bapak Ibu, tapi harus dilaksanakan bersama-sama. Kalau kita bertanya, kenapa sih kita sekarang itu lagi rame akun belajar, proses transformasi, dan lain-lainnya. Karena memang itu mungkin tuntutan zaman sekarang Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menghindari, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan akun belajar ini seoptimal mungkin untuk kelancaran pembelajaran di daerah kita khususnya dan umumnya di Indonesia. Dari saya mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu untuk pengantarnya. Saya yakin nanti mungkin Bapak Ibu pesan dari saya Bapak Ibu nanti kedepannya kita akan banyak juga kegiatan karena harapannya mungkin ini untuk para narasumber nanti setelah kegiatan ini kita nanti coba rancang kegiatan selanjutnya karena nanti harapannya di Solok Selatan sendiri nanti terbentuk Google Group ya, Google Group. Nah, nanti di sana kita akan belajar bagaimana mengembangkan Google ini dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Intinya itu Bapak Ibu, terima kasih kepada moderator. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan mungkin ditampung ya. Kita buka pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Kurniawan SPD sebagai Kokapten yang telah menjelaskan tentang belajar ID. Mungkin kalau dari penjelasan mungkin masih banyak juga yang bertanya, tapi di sini kita hanya memberi 2 pertanyaan, bagi yang mau silahkan boleh bertanya. Selagi kita ada dengan Bapak Kokaptennya tentang akun belajarnya bagaimana. Silakan. Angkat tangan Ibu Dembi Mayasari ya. Ibu Midianti Lesari. Silakan bertanya. Atau Ibu Mareta Marcelina yang angkat tangan itu, Ibu Isnarni, Ibu Mayuni, boleh yang mau bertanya silakan. Atau udah paham, benar-benar paham tentang akun belajar ID ini? Komunitas belajar ID. Sesuai dengan materi oleh Bapak Kurniawan tadi. Siapa yang ada yang raise hand ya? Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Waktu kita masih ada untuk materi. Iya Bapak Eri. Ya, ini ada pertanyaan sedikit. Ya. Ya, untuk Pak Kurniawan tadi ya? Ya, Pak. Gini Pak Kurniawan. Ya Bu, jelas Bu suara saya gimana? Bisa didengar suara saya? Oke, udah Bapak. Silakan Bapak pertanyaannya. Baik. Pak Kurniawan, di sini di email saya kan memakai email kan menggunakan
akun belajar ID. Ya. Jadi sehingga apapun bentuk kegiatan webinar apa segala macam dia akan masuknya ke email ini. Kemudian di dalam email itu ada dikatakan di sini katanya ada Anda termasuk dalam salah satu kategori di atas karena akun Anda sudah tidak terdaftar lagi katanya. Akun belajar ini maksudnya apa ya, Pak? Maksudnya. Ya, itu aja Bapak Eri. Ya, itu aja pertanyaannya. Di email berarti keluar informasi Anda tidak apa lagi. Di Dapodik nggak ngaruhnya, Pak? Ada penambahan kata-kata di Dapodik Anda tidak terdaftar, ada nggak kata-katanya seperti itu? Dikarenakan Anda sudah tidak lagi terdaftar dalam SD Negeri 01 Bulun, padahal kita masih ada di sini. Ya, masih kepala sekolah ya Pak ya? Iya, masih. Apakah ini memang benar atau ada hoa atau gimana gitu? Tolong mohon dijelaskan Pak Kurniawan. Oke, Bapak Dermanto. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak Kurniawan, kita lanjutkan atau tambah pertanyaan baru atau ini aja dulu jawab satu-satu? Jawab satu-satu aja dulu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya. Nah ini mungkin Bapak Ibu perhatikan ya mengenai akun belajar ID ini. Jadi akun belajar ID ini kan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya, atau nanti lembaganya di bawahnya Pusat Data dan Teknologi, Pusdatin. Jadi ini sifatnya nanti itu akan otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu jarang menggunakan akun belajar ID ini, nanti akan terdeteksi bahwa akun ini jarang digunakan dan akan dinonaktifkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pemerintah ini untuk bisa ini namanya Google Workspace ya atau Google Suite ya Bapak Ibu, akun ini. Jadi untuk bisa mendapatkan akun ini itu sangat mahal sekali. Jadi kalau mungkin di kota-kota besar ya Bapak Ibu bisa lihat mungkin ya, kalau yang sudah kerjasama dengan Google itu untuk membuat akun ini sekolah itu harus mengeluarkan banyak biaya ya, karena dihitungnya nanti per orang itu misalkan berapa dolar per tahun itu. Nah kita sekarang ini diberi gratis oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang nanti memang jarang menggunakan akun ini akan otomatis terdeteksi bahwa akun kita ini tidak digunakan gitu. Nah harapannya kalau Pak saya sering digunakan kok Pak, hampir tiap hari saya buka email, tapi masih keluar juga email seperti yang Pak Eri tadi jelaskan. Solusinya apa Pak? Solusinya kalau dari pihak kementerian kemarin sudah kita tanyakan, Bapak Ibu kalau bisa setiap hari sekarang minimal dibuka email itu, jadi sehingga terdeteksi oleh oleh data itu bahwa memang kita menggunakan email itu. Ya kalau saya pribadi di HP dan di mana-mana itu menggunakan email belajar ID ya Bapak, hampir tiap hari saya membuka ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu nanti ada pertanyaan juga kemarin, Pak, saya menggunakan di HP, tapi di Play Store itu tidak bisa mengunduh beberapa aplikasi lain. Memang iya Bapak Ibu, kalau menggunakan akun belajar ID, nanti Bapak Ibu di HP-nya itu tidak bisa mengunduh beberapa aplikasi di luar kementerian. Jadi kalau untuk yang Play Store mungkin menggunakan email yang biasa, tapi kalau untuk yang lainnya harapannya mungkin Pak Eri saya yakin mungkin digunakan, tapi alangkah lebih baiknya nanti Pak Eri coba dicek tiap hari supaya nanti terdeteksi kembali oleh pemerintah bahwa memang email itu kita gunakan, aktif kita gunakan. Itu aja sih Pak Eri. Dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya ya mengingatkan, pasti kasus yang Pak Eri itu kemarin Pak, banyak kasusnya, banyak yang menelpon ke saya, Pak Kurniawan ini email saya mau dinonaktifkan, bagaimana solusinya. Solusi dari saya mungkin untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, yang seluruh Indonesia ini, Bapak Ibu aktif gunakan supaya tidak terdeteksi akunnya dinonaktifkan nanti. Ya. Itu aja Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Ya, sama-sama, luar biasa pertanyaannya. Ya, Bapak Eri. Oke, ada mungkin masih ada pertanyaan lain? Ibu Siti Nurlaila mau bertanya? Atau Ibu Pismawati? Ini nama HP mereknya Oppo A83, raise hand ya, tapi namanya tahu. Dipanggil namanya aja Oppo. Ya, masih ada pertanyaan? Bukan Bapak itu namanya ada di situ. Ada yang mau bertanya? Karena dia
Ya, lanjut Bapak Indra Barata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas terdengar suara ya? Ya, jelas. Baik, berkenaan dengan akun belajar ini, mungkin pertanyaannya, apakah misalnya kita nih akun GTK, akun SIM-PKB kan berbeda-beda tuh. Bisa enggak kita samakan, kita pakai dengan akun belajar ini? Kalau bisa, caranya bagaimana? Biar menjadi satu ya, satu akun ya, untuk semua untuk semua lintas lah. Seperti itu. Itu aja Bu Mutia. Oke, Bapak Indra Barata, makasih. Kita kembalikan langsung aja ke Bapak Kurniawan. Silakan Bapak Kurniawan dijawab langsung aja. Ya, terima kasih Pak Indra Barata ya. Dari SMP 29 ya Pak? Ya, SMP 29. Iya. Baik Bapak, pertanyaannya apakah akun belajar ID ini bisa terkoneksi dengan akun lain yang dikeluarkan oleh kementerian? Itu memang harapannya sama seperti itu Pak. Memang harus Pak. Jadi akun ini bisa digunakan untuk di SIM PKB. Di SIM PKB itu nanti Bapak Ibu nanti ada istilahnya tautkan akun belajar ID. Bahkan kemarin itu kalau Bapak Ibu yang ikut guru penggerak atau Bapak Ibu ikut PPG itu kalau Bapak Ibu tidak menautkan ke akun belajar ID itu tidak bisa dibuka ya. Kalau Bapak Ibu yang kemarin ikut PPG itu. Jadi memang ini wajib ditautkan ke SIM PKB karena kedepannya kemungkinan yang add guru ID itu kemungkinan ke depan hilang. Karena akan digantikan oleh akun belajar ID ini. Karena tadi seperti penjelasan materi saya awal Pak Indra Barata, akun ini akan menjadi akun SSO, single sign on. Single sign on itu maksudnya satu akun untuk beberapa platform ya, ke platform Merdeka Mengajar, ke SIM PKB dan mungkin beberapa platform yang sekarang juga nanti bisa terkoneksi juga ke Rumah Belajar ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang ikut pembatik juga itu bisa menggunakan akun belajar ID ini. Jadi harapan pemerintah memang sama seperti itu Pak. Memang harapannya memang akun ini untuk semua platform yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Pak Indra Barata. Apa? Ya. Ada lagi Pak Indra Barata atau masih belum lengkap? Iya, cara menyinkronnya seperti apa tuh Pak Kurniawan? Apa cukup operator saja kepala sekolah atau bisa kita sendiri seperti itu? Belum dibalas. Cara menyinkronkannya, Bapak Ibu sebenarnya Pak Endra udah aktifasi akun belajarnya? Akun belajarnya sudah aktifasi? Udah. Sudah. Nah, Pak Endra Barata nanti masuk ke SIM PKB ya. Masuk ke SIM PKB. Nanti di SIM PKB coba cek di profil Bapak nanti ada tautkan ke akun belajar ID nanti. Atau Bapak sebenarnya sekarang di YouTube juga sudah banyak atau Bapak nanti coba cek di belajar.id nanti di situ ada langkah-langkahnya ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, saya tekankan akun belajar ID ini memang harapan pemerintah itu menjadi SSO, satu akun untuk semua platform. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, apalagi yang mungkin Bapak Ibu ikut di sekolahnya sudah sekolah penggerak ya, itu wajib menggunakan akun belajar ID ini para guru-gurunya itu. Ya, dan harapannya mungkin Bapak Ibu semua di sini kalau nanti ada kendala juga bisa menghubungi saya pribadi, saya ulangi ya terakhir, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kapten ko-kapten di daerahnya masing-masing karena saya lihat di sini ada dari NTT, NTB, saya lihat tadi Aceh, Riau dan lain sebagainya, luar biasa. Itu saja mungkin ya. Iya, makasih Bapak Kurniawan atas penjelasannya. Bagaimana Bapak Indra Barata, masih ada pertanyaan lain? Atau udah puas dengan jawaban dari Bapak Kurniawan? Mantap. Sementara puas. sebentar. Ya gimana Bapak Kurniawan masih bisa kita nambah waktu untuk pertanyaan lagi? Karena ini ada raise hand-nya ada 5 lagi raise hand. Satu lagi mungkin ya, karena Bapak Ibu narasumber masih materinya banyak yang disampaikan. Karena masih ada kita 2 materi lagi. Tadi saya lihat juga WA belum ada masuk Bapak Kadisnya juga. Kita lanjut dulu ke masih kita diberi kesempatan oleh Bapak Kurniawan satu pertanyaan lagi kepada ini Bu yang ada 5 orang nih raise hand, Ibu Pisnawati, Bu Wirza Ningsih, atau Ibu Yeti Andriani, iya Ibu Surya Ahni. Iya Bu, saya Bu Surya Ahni Bu. Ya silakan Ibu, lanjut mau bertanya apa? Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Di sini saya mau bertanya tentang ID belajar itu Pak.
kan saya udah mendownload platform mengajar. Kemudian saya masuk dengan menggunakan akun ID belajar saya. Jadi apakah saya sudah menggunakan ID belajar atau belum itu namanya, Pak? Ya. Oke, Bagaimana Bapak Kurniawan bisa langsung jawab Langsung atau ya. diulangi lagi? langsung udah mengerti. Nah, Paham, ya. paham. Bu Suryani dari mana, Bu? Dari sekolahnya? Ibu sekolahnya dari mana? Dari Darmasraya. Dari ya, Darmasraya. Darmasraya. Mantap ya. Oke ya. Bapak Ibu, tadi kalau masalah meyakinkan ya akun kita itu sudah aktif atau belum ya? Intinya itu karena ada beberapa ibu ragu aktivasi kita itu sudah aktif atau belum. Pertama langkahnya Bapak Ibu bisa cek ya, cek belajar.id. Nanti cek belajar.id, Bapak Ibu nanti akan diarahkan di situ. Nanti akan diminta data ibu kalau nggak salah sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu di situ sudah apa ya? Nanti masukin data dan sudah ada penjelasan bahwa data ibu sudah aktif, berarti sudah aktif. Nah, sebelumnya saya tanya langsung ini, Bu. Bu Suryani sudah aktivasi atau belum? Sudah pernah mengaktifkan atau belum? Kemarin kan ada melalui SIM BKB taut kan Iya. sudah kan, Pak. Ya. Jadi kan saya sudah mendownload platform mengajar itu, kemudian udah saya buka, udah saya lihat-lihat, udah saya masuk ke sana terbuka semuanya. Ada modul mengajar, ada asesmen, ada apa semuanya udah bisa dilihat gitu. Apakah saya sudah menggunakan ID belajar saya atau tidak gitu, Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin juga perhatikan juga ya nanti saya harus bisa melihat langsung juga sih kalau itu. Karena di platform mengajar juga Bapak Ibu bisa menggunakan bisa masuk platform mereka mengajar tanpa akun belajar, tapi nanti ada beberapa keterbatasan sebenarnya. Iya. Cara ngeceknya Ibu Suryani. Ya, Bu Suryani ini coba cek di email, Bu. Ibu sudah pernah aktif di emailnya belum? Kan akun belajar ID ini kan akun email sebenarnya. Atau Ibu nanti bisa hubungi saya langsung, atau Ibu sebenarnya nanti kalau di Darmasraya itu ada Bu Vivi kalau nggak salah, beliau juga aktif untuk masalah belajar ID ini. Tapi kalau ada kendala boleh juga ke saya nanti hubungi saya. Lagi buka email saya, Pak. Ya. Nah di situ Ibu berarti sudah aktivasi kan berarti emailnya, email belajar ID-nya. Ini Pak. Coba di Zoom Ibu. Ini akun ID belajar saya, Pak. Ya, berarti sudah aktif, Bu, itu. Sudah aktif. Ya, kalau ada tulisan belajar ID itu berarti sudah aktif, Bu. Dan memang sudah koneksi ke platform Merdeka Mengajar. Iya, sudah oke, Bu, itu, Bu. Mantap, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Aduh, mohon matikan. Bising. Unmute. Oke. Karena udah 3 pertanyaan, kita mengingat juga dengan waktu. Kelihatannya ini banyak juga nanti ini Kurniawan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Kita nanti kan ada tergabung di grup WA. Kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan komunitas belajar ID sesuai dengan materi dari Bapak Kurniawan, kita diskusinya langsung aja ke grup WA ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut aja dulu ke materi kita selanjutnya. Bagaimana Ibu Revika Duri? Halo, Assalamualaikum Bu Revika Duri. Waalaikumsalam Bu Mutia. Oke Bapak Ibu, karena Bu Revika Duri kita udah masuk, kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu tentang memahami perbedaan akun Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi. Pada Ibu Revika Duri, kita persilakan. Sebelumnya terima kasih Bu Mentor. Awalnya saya grogi Bu Mentor. Tapi karena Bu Mentor saking semangatnya itu, berkurang juga rasa groginya itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Coach Kapten Solo Selatan, izin untuk menyampaikan materinya. Bapak Wildan, mohon bantuan Bapak Wildan. Bapak Ibu, mohon speakernya dimatikan dulu. Pak Roma ada lama aja, Bu.
Di Putra. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya, Bapak Guru hebat seluruh Indonesia dalam workshop nasional optimasi akun belajar ID dalam implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Baiklah, pada saat hari ini saya diberikan atas nama Revika Duri, berasal dari SDN 17 Binti Kayu Ketek, Kecamatan Koto Parikadan Jate, yang akan menyampaikan bagaimana caranya kita memahami perbedaan akun Google for Education dengan akun Gmail Belajar pribadi. Di sini izin, ini Ibu moderator, apa suara saya didengar? Ada. Ya, lanjut Ibu Revika, lanjut. Lanjut ya. Ya, Oke. apa? Bisa kirim dulu. Saya tahu dia. Kok keti? Bu Re, halo Bu Re, suara Bu Re nggak jelas. Gulung. Mungkin suara Bu Re-nya Pak Wildan. Materi. Oke Bapak Ibu, kelihatannya udah. Halo, Assalamualaikum Bu Re, Bu Revika. Halo, bisa lanjut? Suara Bu Revika nggak kedengaran? Nah, ini kita terkendala oleh sinyal juga ya, menghukum kita hari ini. Bu Re. Dosa. Ya, halo, Bu Muhammad. Iya Bu Re, ada kendala ya, Bu Re, unmute Ya, ya. kendalanya itu Sinyalnya ya. kayaknya ya. Iya. Oke, bisa dilanjutkan lagi Bu Re, Bu Revika. Tunggu sebentar. Ibu Anita Rosalina bisa matikan dulu speakernya. Bu Mut, kita bantu sama Kang Wildan dulu. Iya, Pak Wildan. Halo Pak Wildan. Mohon matikan speaker yang masih hidup. Bu Re mau. Kembalinya. Mana aku mati deh. Mana aku mikrofonnya Pak Isa? Bu Re juga mati sih speakernya. Oke. Jadi di sini perbedaannya antara akun belajar ID dengan akun pribadi. Yang pertama yaitu penyimpanan filenya terbatas kalau di akun Gmail biasa. Seperti halnya ini adalah akun Gmail biasa saya, yang mana penyimpanannya di sini atau hanya tertaut 15 giga. Dan ini sudah terpakai sebanyak 905,3 giga. Jadi untuk akun pribadi itu penyimpanannya di drive itu dibatasi, tetapi kalau di akun belajar ID itu proses penyampaian penyimpanannya tidak terbatas atau unlimited. Jadi kita bebas menggunakan akun, jadi bebas kita menggunakan akun belajar ID. Kemudian yang kedua, pada akun pribadi, pada Google Drive akun pribadi,
Tidak ada fitur drive bersama, sedangkan di akun Gmail, jadi di sininya tidak ada fiturnya drive bersama. Tapi di akun Gmail kita sudah mempunyai fitur akun bersama. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga kita screen dulu. Ya, Bu Re, lanjut Bu Re. Ya ini. Ini yang tadi di akun Gmail pribadinya tidak ada tadi fitur angkat tangan, tetapi kalau di akun Gmail Belajar ID di sana kita sudah mempunyai fitur tes, yaitu di angkat tangannya ada gitu. Dan yang ketiga untuk Classroom di Belajar ID ini Bu Mut berbaginya kelihatan Bu Mut? Ya, kelihatan. Berbagi layarnya. Berbaginya nggak kelihatan Bu Re. Oh, nggak kelihatan, maaf. Layar materinya nggak kelihatan Bu Re. Oh, nggak kelihatan materinya ya. Bentar. Ya. Bisa diulangi lagi. Ya, bentar Bu Mut. Gimana? Bentar. Nggak bisa, kalau nggak bisa berbagi langsung aja. Oh ya bisa, ya. Bentar. Ya, bisa. Kirain ada apa sinyalnya? Dikirain iya, sinyalnya ada. Ya. Oh, nggak bisa kayaknya. Yang nggak apa-apa Bu Re. Kita secara apa aja. Operator, tolong yang speakernya tolong. Jadi perbedaan yang pertama yaitu tempat penyimpanan atau Google Drive-nya. Kalau di akun email belajar kita penyimpanan di Google Drive-nya tidak terbatas, sedangkan di akun Gmail pribadi penyimpanannya itu terbatas. Bisa dia. Gitu. Tetapi kalau fitur yang lebih canggih lagi pada Google for Education ini yaitu ada Google Chat, Google Doc, Google Chat, Google Classroom, Google Meet, Google Drive, yang mana penyimpanannya ini lebih banyak. Duh, keluar. Jadi untuk semua data yang ada pada Gmail atau akun Belajar ID itu terlihatnya aman, terintegrasi dengan pekerjaan kita. Oh ya, jadi, Bu Re, tunggu sebentar Bu Re. Ya. Coba dikirim dulu materinya ke Google Classroom biar nanti dibantu oleh hostnya bukanya, share screen-nya. Oke. Karena takutnya nanti teman kalau kita berbicara aja, kalau nggak jelas nampak, bingung aja gitu. Iya. Atau dicoba-coba lagi, kalau nggak bisa dikirim lagi ke host, biar dibantu membukanya. Nah, bisa. Saya. Akhirnya bersahabat sinyalnya ya. Kembali sana ya. Kabar Bu Re. Oke, berarti bisa. Ini. Tadi udah sampai mana Bu? Kita ulangi aja, karena tadi kan memori penyimpanan yang tadi pakai share screen. Kalau yang untuk akun bersama juga udah, raise hand-nya belum. Mengenai raise hand. Yang perbedaan tadi itu kan ada 4 kan? Yang di kelas ya, yang raise hand itu. Kelihatannya di mana gitu. Ini terlihat nggak? Oh ya, di Classroom, oke. Udah ada terlihat. Untuk di Classroom,
Mana? Apa perbedaannya? Gitu. Untuk di Classroom ini, pada akun pribadi tidak ada membuat link panggilan video, tetapi kalau di akun Belajar ID kita punya link panggilan videonya seperti ini Classroom-nya. Daftar. Nah, seperti Udah bisa. udah ya. Gitu, kemudian lanjut di Classroom juga di Classroom ini. Pakannya nih. Device. Tugas pemeriksaan. Ini tugas kita. Oke Bu Mot, ini aja dulu Bu Mot. Nanti saya bagikan ke Classroom masing-masing itu untuk pembelajaran ini. Jadi sedikit lagi Bu Mot, penugasan di Classroom akun pribadi tidak ada impor nilai, tetapi di Google Form Education juga, sudah ada input nilainya dan kata kuncinya. Nanti untuk materinya akan saya kirimkan ke Classroom nantinya. Mohon maaf Bu Mot, mungkin keterbatasan jaringan juga karena hampir semuanya loading putar-putar aja dia Bu Mot. Jadi mohon maaf ya Bu Mot. Nanti akan saya maksimalkan di Classroom aja Bu Mot. Oke, terima kasih Bu Mot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Re. Kita buka sesi tanya jawab ya Bu Re ya. Bisa Bu Re? Coba dulu nanti materinya gimana gitu. Dan ini putar semua Bu Mot. Oh gitu. Oke, lanjut aja dulu. Kita lanjut aja ya. Begini ya Bapak Ibu, karena berhubung kita maklumi juga dengan kondisi sinyal kita yang sekarang lagi bermasalah juga. Kita simpulkan aja dulu yang di perbedaan antara Google. Oh iya. Berarti kita berebut sinyalnya dengan absen itu Bu. Iya, benar-benar orang ambil absennya 2 ya. Iya. Kita ambil kesimpulan aja dari perbedaan akun Google Workspace for Education dengan akun Gmail sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Revika tadi. Yang pertama mengenai memori penyimpanan, yang kedua ada akun bersama, yang ketiga ada raise hand-nya, yang keempat itu di Classroom-nya ya. Nah, jadi nanti untuk pertanyaan lebih detail mengenai perbedaan ini, Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke kami melalui WA grup kita nantinya. Jadi untuk materi ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk sesi tanya jawab juga materinya nggak bisa dijelaskan lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada Ibu Marvela Rianti kita cek dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Marvela. Halo. Waalaikumsalam Bu Mot. Udah siap Bu Marvela? Ya Bu Mot. Ya. Oke, Bapak Ibu, karena Ibu Marvela kita. Iya, Assalamualaikum Bu Marvela, sehat? Ya, berhubung Ibu Marvela kita udah masuk, kita lanjut aja materi kita. Untuk materi dengan Bu Marvela itu materi kolaborasi dalam mengedit presentasi di Google Slide. Kepada Ibu Marvela Rianti SPD, Ibu Kepala Sekolah nih, Kepala Sekolah SD berapa nih Bu nih ya? Silakan, kami persilakan Ibu Marvela Rianti. Halo Bu Marvela, hidupkan apanya videonya. Kameranya. Gimana nih sinyal? Terlalu banyak suara nih Bu, nggak jelas suaranya. Terlalu banyak suara. Moderator, lebih baik kita cek suaranya itu kita matikan aja sendiri dulu, baru enak terdengarnya, Bu Moderator. Ya betul. Ini terlalu bising ini. Kurang di sebelah rumahnya.
Udah nggak bising lagi kan? Udah? Sudah, Bu, sudah. Udah, Ibu Marvela bisa gabung lagi, Bu Marvela. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ibu Marvela Rianti. Halo. Keluar Bu Marvela tadi. Aduh, sinyalnya. Ini Bu Marvela Rianti nanti akan menjelaskan tentang materi mengedit presentasi di Google Slide. Nah, ini materinya sangat bisa kita gunakan dalam mengajar. Google Slide ini sangat banyak fitur-fiturnya yang bisa kita manfaatkan ini. Gimana nih lagi ya? Di pojok situ. Halo. Kembalikan pada tempatnya. Masuk lagi. Ibu, sebelum Bu Marvela masuk, kita tanya-tanya tentang materi. Kalau seandainya Ibu Marvela nggak masuk, kita tanya jawab aja dulu. Mungkin berhubungan dengan sinyal juga. Berebut ambil absen ya Bu ya, Pak. Jam 2. Halo, enggak, belum kedengar. Bagaimana? Boleh kita tanya jawab aja dulu atau ada yang mau disampaikan dulu? Ini kita nggak bisa juga karena yang menghukumnya adalah sinyal. Ibu ngambil absen. Ambil absen. Halo Bu Metia. Ya, gimana? Udah Bu Marvela, silakan masuk lagi. Oke. Oke Bu Metia. Ya. Nah, lanjutkan Bu baiklah, Marvela. Langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini. Izin Kapten, kawan-kawan Mercy dan Ibu Moderator, saya share screen. Ya, nggak apa-apa. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Google Slide. Untuk masuk ke Google Slide, Bapak Ibu, nampak Bu Mutia? Peli ada Mas Pak. Oke, sudah nampak? Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai untuk masuk ke Google Slide. Langkah awal untuk masuk ke Google Slide, kita harus pastikan dulu akun belajar kita. Setelah terkoneksi di dalam laptop kita, Bapak Ibu bisa pakai akun Gmail-nya atau akun ID belajarnya. Tapi akan lebih baik apabila Bapak Ibu mengakses Google Slide ini dengan memakai akun ID belajar. Ini Bapak Ibu bisa pastikan dulu akunnya dengan mengklik ini, kemudian dipastikan akunnya, kemudian kita masuk ke titik 9 Bapak Ibu. Di sampingnya ini ada titik 9, di mana titik 9 ini kita sebut sebagai rumahnya aplikasi Google. Di sini ada fitur-fitur dari Google yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Karena sekarang kita akan membahas tentang slide, jadi saya ambil slide.
Dan kalau sudah begini berarti kita udah masuk ke Google Slide, Bapak Ibu. Jadi Google Slide merupakan salah satu fitur dari Google for Education yang dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran, di mana Google Slide ini kita bisa manfaatkan dalam aktivitas presentasi kita di dalam kelas. Jadi kalau kita presentasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita pisahkan dari tugas kita sehari-hari. Jadi untuk membantu kita melakukan presentasi, untuk membantu kita membuat media pembelajaran, Bapak Ibu dapat memanfaatkan Google Slide. Nah, kalau sudah masuk seperti ini tampilannya, karena kita mau bikin slide baru, maka kita ambil kosong. Kalau ada yang berusaha kita berikan itu Nah, kalau sudah begini, berarti kita sudah masuk, sudah siap untuk membuat slide seperti yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu, kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa membuat slide di PowerPoint, sekarang kita akan belajar untuk membuat slide di Google Slide. Kenapa harus Google Slide? Nanti kita akan membahas tentang keistimewaan dari Google Slide dibandingkan dengan PowerPoint. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, Google Slide. Pak Wildan bisa bantu saya, mohon dimatikan yang lainnya. Wildan, mohon bantuannya di unmute kan? Oke. Kita lanjut. Jadi keistimewaan yang pertama adalah kalau kita pakai Google Slide, dia dapat menyimpan otomatis. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan saat saya menulis ini, di sini ada langsung kata menyimpan. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan di slide, maka dia akan otomatis tersimpan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut kalau Bapak Ibu udah buat slide-nya bagus-bagus, udah selesai, ternyata nanti laptopnya error, kemudian slide yang Bapak Ibu buat hilang. Tapi kalau di Google Slide, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Google akan menyimpannya untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari tombol save, ini save-nya di mana ya, di mana, itu tidak perlu. Karena tombol save kalau di slide itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Seperti mantan ya Bapak Ibu, dari itu sudah masa lalu. Jadi kalau di slide, iya, kalau di slide, tombol save-nya itu yang sudah masa lalu. Jadi kita nggak perlu cari lagi, Google akan otomatis menyimpannya untuk kita. Jadi ini keistimewaannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti udah bikin bagus-bagus slide-nya, nyatanya hilang, tidak perlu khawatir karena nanti apapun pekerjaan Bapak Ibu akan tersimpan secara otomatis. Oke, kita masuk lagi ke slide yang kedua. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa keistimewaan pertama dari Google Slide adalah dapat menyimpan otomatis. Nah, keistimewaan yang kedua, sekarang saya perlihatkan, kita akan memasukkan gambar. Ya Bapak Ibu, kita misalnya mencari tentang, ini Bapak Ibu sesuaikan saja dengan materi yang Bapak Ibu ampu. Kalau misalnya sekarang kita mau membahas tentang saluran pernapasan. Ya, saluran pernapasan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nggak perlu ribet-ribet ya mengaturnya, memilih template-nya, nanti Google yang akan mengatur untuk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasukkan gambar, misalnya kita mau cari tentang gambar saluran pernapasan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanda bintang, ya. Ini ada tanda bintang, mungkin di laptop ada explore atau apalah. Nah, kalau di laptop saya ini tulisannya pelajari. Karena saya cinta bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, jadi laptop saya bahasa Indonesia aja. Antara cinta dan tidak paham bahasa Inggris lah gitu.
kita cari di sini saluran pernapasan. Oke. Kita buat di sini saluran pernapasan. Oke, kita cari. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan kalau misalnya kita bikin di PowerPoint, biasanya kalau kita masukkan gambar tentu kita harus buka Google dulu, kemudian kita download, kita simpan, kemudian baru nanti kita pindahkan ke PPT kita. Tapi kalau di Google Slide Bapak Ibu, dia langsung terkoneksi dengan pencarian Google. Jadi karena kita mau ambil gambar, di sini bisa dilihat sudah muncul gambar-gambar tentang saluran pernapasan. Bapak Ibu silahkan pilih sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya mau pilih yang mana? Misalnya saya mau pilih yang ini. Nah, kalau mau pilih yang ini, kita klik aja Bapak Ibu, tidak perlu susah. Kita klik, kemudian di sini ada sisipkan. Bu Mutia masih nampak enggak Bu Mutia? Masih Bu Peli, masih nampak Bu Peli. Lanjut Bu Peli. Jadi ini udah langsung masuk Bapak Ibu, gambar yang kita butuhkan itu, yang kita cari itu udah langsung masuk. Nah sekarang kalau udah masuk gambarnya, Bapak Ibu biarkan saja, tidak perlu Bapak Ibu pusing, mau nyusunnya gimana, nggak usah pusing ya. Ini Google akan membantu Bapak Ibu untuk menyusunnya. Nah lihat Bapak Ibu, ini udah langsung. Google mau tanya, kamu mau nyusunnya seperti apa, kamu model desainnya mau apa, nah udah langsung dinampakkan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal milih tampilannya mau seperti apa. Kalau saya mungkin mau pilih ini aja. Nah langsung berubah. Jadi kita nggak perlu tuh cari-cari template-nya kayak apa ya, nyusunnya gimana ya. Nah Google yang akan bekerja untuk kita. Ya Bapak Ibu itu keistimewaan yang kedua, jadi Bapak Ibu bisa memasukkan gambar, kemudian langsung didesainkan oleh Google. Nah kemudian pertanyaannya, bisa nggak Bu kalau misalnya gambarnya 2, gitu ya? Gambarnya 2. Nah kita coba ya Bapak Ibu masukkan gambarnya, kalau gambarnya 2 bisa nggak ya? Ingat tadi Bapak Ibu kalau kita mau masukkan gambar, berarti kita ambil bintang yang di bawah ini. Ya, kita ambil. Kemudian kita tulis di sini apa yang mau kita cari. Tadi kita mau cari saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan kita ambil gambarnya. Bapak Ibu mau ambil yang gambar yang mana, misalnya ini, tinggal diklik, nah sisipkan. Oke. Kemudian mau gambar yang mana lagi, mungkin yang ini, kita klik lagi, kita sisipkan. Nah, jadi ini udah masuk ya Bapak Ibu gambarnya, udah masuk ada 2. Nah, itu ya Lena. Kamu kan Oke. Nah ini karena udah masuk, kita ambil nanti. Nah bagaimana tata letak yang Bapak Ibu inginkan ya, maunya gimana, udah langsung didesainkan oleh Google. Nah kita mau yang ini aja. Nah, jadi sudah tersusun ya Bapak Ibu, sudah tersusun. Nah, jadi gimana kalau mau masukkan video gitu ya?
mau masukkan video. Kalau gambar tadi udah langsung langsung disesuaikan oleh Google maunya yang mana gitu. Nah, sekarang kita masukkan video lagi ya Bapak Ibu. Masukkan video. Karena tadi kita pembahasannya masih tentang saluran pernafasan, maka kita cari video yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Bagaimana cara memasukkan video? Kita ambil di sini Bapak Ibu ada sisipkan. Ya, kita ambil sisipkan. Kemudian kita ambil video. Oke, kita cari. Ini lihat Bapak Ibu di sini udah ada langsung YouTube-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin di PowerPoint, biasanya harus kita download dulu video pembelajarannya di YouTube, kemudian nanti kita masukkan ke dalam PPT kita. Kadang kalau udah dimasukkan pun, dia nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan videonya. Nah, kalau di Google Slide itu tidak akan terjadi. Jadi kita cari video yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Misalnya ini sistem pernapasan pada manusia. Sudah dapat videonya, Bapak Ibu bisa pilih. Perlu kok tuh keluar HP buah. Ya, bisa pilih. Nah, ini kalau sudah begini dia udah bisa. Kalau Bapak Ibu mau mau menampilkan videonya, Bapak Ibu bisa klik slideshow. Nah, tidak lunar saya mau yang slideshow-nya. Nah, ini videonya bisa kita putar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut nanti di slide-nya nanti nggak bisa bergerak, nggak bisa diputar videonya. Kalau di Google Slide semua bisa. Ini videonya udah masuk. Tapi kita pengennya gini, kalau di video di YouTube kan kadang panjang ya Bapak Ibu, panjang, kadang punya ada iklannya gitu ya. Nah, saya maunya anak-anak saya nonton di bagian-bagian tertentu saja gitu ya. Ini kan videonya videonya kan 5 menit ini ya, 5 menit 11 detik. Mungkin Bapak Ibu merasa ini terlalu panjang. Bapak Ibu bisa memotong. Oke, kita stop dulu. Bapak Ibu bisa memotong video ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nonton anak ini mulainya menit keberapa begitu ya. Bapak Ibu bisa mengatur. Misalnya Bapak Ibu mau anak-anak kita nontonnya di menit pertama gitu sampai menit ketiga aja. Jadi Bapak Ibu buatkan di sini menit keberapa dimulai dan berakhirnya nanti pada menit keberapa gitu. Jadi anak-anak kita tidak menonton video itu secara utuh karena mungkin terlalu lama ada iklannya. Nah, kita potong saja bagian-bagian yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kalau sudah begini kita tutup, maka video kita akan berputar di bagian yang kita butuhkan tadi, yaitu pada menit pertama dan berakhirnya nanti pada menit ketiga. Nah, kemudian sama seperti gambar tadi Bapak Ibu nggak perlu pusing gimana cara menyusunnya supaya slide-nya bagus. Langsung saja nanti Google yang akan bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau desainnya seperti apa gitu. Kalau saya mungkin seperti maunya yang ini gitu ya. Nah, langsung dipilihkan oleh Google. Jadi itu tadi udah berapa buah itu keistimewaannya. Ada 3 ya, menyimpan otomatis, kemudian kita bisa memasukkan gambar, kemudian nanti Google akan memilihkan template-nya, kemudian nanti akan mengaturnya untuk kita, mendesainnya untuk kita. Kemudian kita juga bisa memasukkan video dan bukan memotong ya, memilih bagian-bagian yang akan
mau ditonton oleh anak kita apa aja. Nah, kita masuk lagi Bapak Ibu ke keistimewaan selanjutnya. Slide ini bagi Bapak Ibu mungkin saya udah terbiasa dengan PowerPoint ya, saya nggak biasa dengan slide gitu. Jadi slide kita ini nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu unduh, jadi bisa di-download dalam berbagai bentuk file ya. Nah, jadi Bapak Ibu maunya di download ini dalam bentuk apa gitu, dalam bentuk PPT. Saya maunya PPT aja, saya terbiasa dalam PPT. Ah, ini bisa Bapak Ibu download nanti dalam bentuk PPT. Atau Bapak Ibu mau nanti bikin dalam bentuk PDF karena Bapak Ibu mau bikin untuk modul ajar misalnya. Bisa Bapak Ibu. Gimana caranya? Kita pilih file, kemudian kita ambil download. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada pilihan, banyak pilihan. Bapak Ibu mau pilih PPTK, mau dalam bentuk PDF, atau dalam bentuk JPEG, nanti terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya mau pilih dalam bentuk PDF, Bapak Ibu tinggal klik dokumen PDF. Gitu ya. Kemudian, slide yang Bapak Ibu buat ini, dapat Bapak Ibu bagikan. Nah, Bapak Ibu bagikan. Kita klik bagikan. Ini slide kita namanya saluran pernapasan ya, kita simpan. Ya. Kita bagikan. Bapak Ibu bisa memilih mau membagikan ke siapa, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menentukan, misalnya saya mau bagikan ke saya mau bagikan ke Coach Kurniawan misalnya. Nah, saya bisa bagikan ini. Jadi nanti Bapak Ibu mau bagikan ke siapa saja, Bapak Ibu bisa bagikan misalnya dalam KKG, kalau kita guru SD ya Bapak Ibu kita punya komunitas KKG, nanti kita misalnya mau bikin slide, tapi kita tidak sempat untuk duduk tatap muka bersama gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi di dalam Google Slide. Jadi nanti Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bagikan ke rekannya, kemudian nanti Bapak Ibu atur, Bapak Ibu mau orang yang dibagikan ini sebagai apa gitu ya. Misalnya saya tahu karena Pak coach kita ini hebat, saya mau coach ini nanti bisa menunjukkan. Nah, jadi kita ambil sebagai editor. Ya, kalau misalnya saya mau bagikan ini kepada Bu Mutia gitu ya, karena saya tahu Bu Mutia agak usil orangnya, saya nggak mau Bu Mutia acak-acak slide saya nanti, maka saya kasih aksesnya sebagai pelihat saja. Kalau kita ambil aksesnya sebagai pelihat, nanti dia tidak bisa mengedit slide kita gitu. Dan kalau kita ambil sebagai pengomentar, berarti kita kepada orang mengomentari slide kita. Kemudian ini juga bisa kita bagi dan memakai link. Jadi misalnya grup KKG atau grupnya, Bapak Ibu bisa salin link. Membagikan. Sebentar Bu Feli, kita mohon Pak Wildan sebentar. Pak Wildan mohon matikan ibu-ibu. Bisa, Pak Wildan. Udah lanjut Bu Feli. Bu Feli mohon hidupin speakernya. Speakernya Bu Feli.
Bu Feli lupa dia menghidupin speakernya. Ya, berarti di unmute ya saya ya. Ya lanjut Bu Feli. Maafkan Pak Wildan, Bu Feli. Bu, jadi kalau ada yang ribut-ribut saya matikan dulu, otomatis semuanya itu mati dulu. Jadi nanti untuk kita hidupkan sendiri ya. Oke. Oke Pak Wildan. Setuju. Ya Bu. Oke Bu, oke. Lanjut Bu Feli. Jadi Bapak Ibu bisa membagikannya dan mengatur ya apa dan bagaimana akses yang ingin Bapak Ibu berikan kepada orang yang akan menerima slide kita. Saya yakin Bapak Ibu pastinya sudah banyak paham tentang Google Slide ini, ya. Tetapi tidak apa-apa karena semakin sering kita ulangi maka itu akan semakin membuat kita mahir dalam menggunakan Google Slide ini ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu berpikir oh sia-sia saja saya ikut pelatihan itu, saya juga udah tahu. Jadi jangan seperti itu ya. Karena semakin sering kita ulangi maka kita akan semakin mahir. Nah, itu. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa lihat di sini juga ada kolom komentar. Jadi Bapak Ibu bisa saja mengirimkan chat seperti kita di WA. Bapak Ibu bisa mengirimkan chatnya begitu di sini. Nah, untuk sementara Bu Mutia, ya Bu Feli, ini saja yang dapat saya bagi. Izin bicara. Ya, lanjut Pak Wildan. Presensi sudah ada di chat, jadi bisa ini ya, bisa mulai. Bisa diambil absennya. Ya, bisa mulai ambil absen, ada di chat kita, di WA enggak ada, adanya di sini. Di WA ada, absen ya, adanya langsung di. Ya, jadi aja. yang hadir baru bisa absen. Ambil presensi ya. Ya, langsung. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Ibu. Untuk ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ya Bu Feli. Ya. Kita saya kembalikan ke Bu Mutia. Kita bisa buka sesi tanya jawab atau praktek langsung ini Bu Feli. Karena kita kan tadi judulnya kolaborasi dalam mengedit presentasi di Google Slide. Jadi kita bisa praktek langsung atau tanya jawab dulu. Oke, saya bagikan mungkin di grup kita ya Bu Mutia, saya bagikan linknya. Oh gitu, berarti kita nanti Bapak Ibu bisa buka ini, kita buka slide saya, kemudian nanti kita berkolaborasi di dalam. Ya. Oke, berarti kolaborasinya langsung di slide ya Bu Mutia. Langsung di slide. Oke Bapak Ibu, tanya dulu nak. Iya. Ya Bu Feli, ada yang mau bertanya? Tanya aja dulu kita. Ya sambil diisi absensi. Absensinya jangan lupa. Bapak Ibu, absensi itu bukan kita mengetik di chat, tapi di chat itu ada link untuk ke Google Formulir, ke Google Formnya. Jadi di situ isinya, enggak di chat ya Bapak Ibu. Mungkin diklik aja linknya ya Bapak Wildan. Iya, Bu. Iya, diklik aja. Saya kirim lagi. Bukan baru kata-kata saya kirim. hadirnya. Ya. Oke. Ya. Ya. Ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan. Kita tanya dulu nih, ada raise hand Bu Yeti Andriani, silakan bertanya.
Oh iya. Ibu Yeti Andriani, Ibu Indrayeni, silahkan boleh. Atau Ibu Alnita Kasmi. Silakan bertanya. Enggak ada? Bu Nur Allah, ada yang mau ditanyakan kepada mengenai materi dari Ibu Marvela Rianti hari ini? Kita bersama lagi kalau enggak ada pertanyaan, absen lagi kita. Ya, bagaimana Pak Wildan? Ada yang raise hand tuh, ada yang raise hand. Ya, raise hand ada dipanggil tadi tuh, Bu Yeti, Ibu Indrayeni, Alnita Kasmi, Ibu Nur Allah. Kalau mau bicara mungkin silakan. Di mute, jangan di mute kan. Pak Mal, tanya Pak Mal. Nah, ada itu yang raisen tapi nggak ada itu. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu, masih fokus? Masih semangat Bapak Ibu? Kita masih jam 2:30 ya, belum jam 5. Tetap semangat Bu, tetap semangat. 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 Iya Bapak Indriadi. Silakan Bapak. Pak Indriadi dari SMP 26 Solok Selatan. Silakan bertanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Ibu narasumber Marvel ya. Saya ingin bertanya Bu Marvela, bagaimana cara menampilkan video yang kita sisipkan tadi ya. Kita tampilkan video, kita sisipkan videonya tampil, tapi linknya juga bisa tampil. Kita presentasi kepada murid, misalnya kan satu pembelajaran, dan siswa kita melihat linknya sekalian. Itu saja, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Marvela, kita kumpulin dulu beberapa pertanyaan atau langsung jawab? Halo Bu Marvela. Bu Feli. Halo. Kena ada orangnya. Oh, ada yang di chat bertanya. Di chat bertanya tuh di chat. Iya. Nanti yang di chat nanti dulu. Kita jawab dulu yang bertanya langsung. Ibu Marvela bisa jawab langsung atau kita kumpulkan pertanyaannya dulu. Ini pertanyaan yang pertama, Ibu dari Bapak Henriadi dari SMP 26 Solok Selatan. Bagaimana cara menampilkan videonya dan linknya? Tampil sekali dua. Kita lanjut ke penanya kedua, nanti kita kumpulkan dulu. Nanti pas Ibu Marvela masuk kita tanyakan langsung. Boleh Bapak Endra Barata? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Terdengar suaranya, Bu? Oh, terdengar sekali Bapak, sangat jelas. Mungkin yang pertama, kalau kita cara yang di PowerPoint, itu kan ada cara menambahkan animasi. Nah, mungkin kalau di Google Presentation ini menambahkan animasi seperti apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi berbagi tadi kan, dibagikan. Contoh yang ditampilkan tadi itu nampaknya satu persatu akunnya. Bisa nggak kita bagi, maksudnya dalam bentuk grup? Nah, seperti apa caranya seperti itu? Ya, karena tadi izin izin absen kan mati tadi apa ya? Sudah siap absen Bapak sekarang ya? Bagi dalam grup. Oke Bapak Endra Barata, makasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat super sekali. Di sini mungkin kita yang waktu zaman daring-daring dulu ini berguna sekali ya Pak ya, bagi dalam grup ini ya. Oke, kita lanjut dulu pertanyaan yang ketiga kepada Bapak
Tiawarman, boleh silakan bertanya, persilakan. Katanya tembak menjauh. Bapak Edi Tiawarman atau Ibu Yeti Andriani, Ibu Indrayeni. Iya, Bapak Eri Darmanto, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mut. Ya. Ini ada pertanyaan Ya. tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Marvela tadi, Google Slide. Apa bisa kita membuat Google Slide ini dengan menggunakan suara kita sambil slide ini jalan dia sehingga siswa ini dapat mendengar penjelasan dari kita. Terima kasih. Voice-nya ya, pesan suara kita masukkan ke dalam itu. Oke, voice dalam. Siap, maju. Kalau Irlan saya nggak bisa. Oleh pesan. Oke. Terima kasih, Bu. Gitu aja, Iya, Bu. Mak. Oh, itu aja, Bapak. Ya. Ya. Oke. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Ya, sama-sama, Bu. Oh, aduh. Bu Marvelanya nggak bisa masuk ini, Bapak. Terlempar dia keluar. Tunggu dulu ya, Bapak. Kita kumpulin dulu pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan. Nanti kalau seandainya waktu kita tidak mencukupi, mungkin pertanyaan ini akan tetap kita jawab dalam grup. Dalam grup WA bisa juga, secara chat pribadi juga bisa. Tapi komunikasi kita manfaatkan fasilitas kita yang telah kita bikin, telah kita buat itu grup WA. Ya Bapak ya, Bapak Eri Darmanto, Bapak Endra Barata, dan Bapak Endriadi. Boleh bertanya yang selanjutnya kita kumpulin aja dulu menjelang Bu Marvela masuk. Nah, beliau sedang berusaha untuk masuk, tapi kalau udah terlempar itu biasanya kita berusaha masuk lagi. Ada Aurora, silakan. Halo. Ibu Alnita Kasmi mau bertanya? Halo Ibu. Mau bertanya Ibu? Kabur Ibunya. Halo, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Bu Marvelanya juga belum masuk-masuk. Yang punya slide-nya itu Bu Marvela. Gimana kita menjelaskannya? Teruskan hingga kamu dapat menandingi kepintaranmu. Halo Bu Marvela. Belum masuk. Bu Pismawati boleh bertanya, silakan. Halo Bu Pismawati. Bapak Endra Barata itu apa? Apa backgroundnya itu Bapak? Kan dapat linknya Bapak. Kita menjelang kita menjelang Bu Marvela apa nggak apa-apa ya, kita di apa aja bercanda-canda aja. Enggak, tadi pakai HP udah di apa, sekarang udah buka laptop, belum di download apanya tuh. Oh, ya nggak apa-apa Bapak. Nanti kita ganti Bu ya. Oh iya Bapak. Kita usahakan sampai di hari ketiga kita bisa menggunakan background yang telah disebar ya. Kalau ada kendala, Bapak Ibu hebat ini dalam backgroundnya bisa bertanya di grup. Nanti kan kita jelaskan secara satu persatu. Apa perlu video call? Bisa. Halo. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya, ini gimana nih Bu Marvela belum masuk juga? Ya, nggak bisa juga ngambil gawenya. Aduh, saya bahagia sekali ya, karena kita untuk workshop kita kali ini, kita itu dihadiri oleh pesertanya itu dari 10 provinsi. Tadi terbukti oleh salah satunya itu dari penanya dari Damasraya, itu masih kita Provinsi Sumatera Barat. Tapi kita tadi kami lihat dari absen itu ada dari NTT juga. Bapak Ibu yang baru masuk mungkin karena tadi susah masuk, untuk yang terlewat mengenai materi nanti akan bisa lihat rekamannya di akun Rumah Negari, YouTube-nya Rumah Negari. Ya Bapak Ibu, bagi yang tadi sudah terlewat, yang nggak bisa masuk, kayak tadi Bapak Endra Barata bilang minta izin ya, kita nyimpan rekamannya itu di YouTube akun Rumah Negari. Ada yang mau bertanya lagi? Berarti udah ngerti dengan apa selain Bapak penanya yang bertiga tadi? Ah ya Bu Marvela udah masuk.
Ya, Bu Marvela. Assalamualaikum Bu Marvela. Halo Bu Marvela. Ya, Bu Mutia. Bisa jawab 3 penanya langsung Bu Marvela? Ya, silakan. Apa pertanyaannya Bu Mutia? Oh ya, kita ulangi penanya kepada penanyanya atau saya yang menyimpulkan aja? Oh, bentar Iya aja langsung ya. saya mute dulu ya biar tenang. Saya mute dulu ya. Semuanya sudah mati, tinggal hidupkan lagi Bu Marvela. Bu Marvela, hidupkan lagi. Bu Marvela, silakan hidupkan lagi. Udah. Begini aja nih karena Bapak yang dapat masih ada, silakan Bapak ulangi lagi pertanyaannya kepada Bu Marvela. Bu Marvela kita udah masuk. Oh, jadi yang pertama tadi pertanyaan berkenaan dengan animasi. Bagaimana cara membuat animasi? Kalau di PowerPoint yang kita biasa itu kan kita bisa menambahkan animasi. Nah, kalau yang pakai Google Presentation ini, ya, Bu Bapak Endra Barata lanjutkan bisa? Gimana Bu Marvela kita jawab yang Bu Marvela ngerti apa pertanyaan dari Bapak Endra Barata atau saya yang ulangi pertanyaannya? Enggak jelas Bu Mutia, suara Bapak Bu Mutia. Oh, jadi begini pertanyaan dari Bapak Endra Barata tadi. Yang pertama itu bagaimana menambahkan animasi, bagaimana caranya gitu. Seperti apa gitu. Terus yang kedua, ketika membagi tadi kan Bu Marvela bagikannya ke pribadi. Kalau bagaimana kalau bagikannya ke grup katanya. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Endra Barata. Bisa jawab langsung Bu Marvela atau kita kumpulkan penanya lagi. Ini ada Bapak Enriyadi dengan Pak Eri Darmanto, tadi ada pertanyaan juga. Atau mau dikumpulkan dulu? Dikumpulkan saja. Ya, kita kumpulkan saja dulu Bu Mutia. Berarti yang untuk pertanyaan Bapak Endra Barata tadi Bu Marvela Rianti ngerti? Iya, berarti cara menambahkan apa ya? Animasi. Cara menambahkan animasi, oke. Dan bagi nama. Oke, Bapak Enriyadi bisa ulangi lagi. Halo, Assalamualaikum Bapak Enriyadi. Halo Bapak. Oke, Bapak Enriyadinya mungkin lagi ada keluar. Silakan ini Bapak Eri. Boleh Bapak Eri ulangi lagi Bapak biar Bu Marvela lebih jelas bisa menjelaskan lagi. Baik, Ibu Marvela, apa kabar Bu Marvela? Ya. Baik Bapak, baik. Ini ada pertanyaan ini. Bagaimana cara kita menggunakan Google Slide ini kalau kita mau membuat sebuah materi, kita menggunakan suara kita gitu sehingga materi ini berjalan. Jadi memasukkan suara ya Pak. Gitu. Pesan suara ya. Ya. Terima kasih Bu Marvela, itu saja dulu buat Bu Marvela. Ya, berarti dulu pertanyaan dari Bapak Eri. Kita lanjutkan dulu Bapak Enriyadi, silakan mohon diulangi lagi pertanyaannya Bapak. Karena Bu Marvela kita baru masuk. Baik, selamat bergabung kembali Bu Marvela. Kehilangan lah kita tadi. Ya, kehilangan narasumber kita tadi. Ya, pertanyaan begini Bu Marvela. Tadi presentasi Bu Marvela menyampaikan tentang di slide kita bisa sisipkan video. Kemudian ketika kita tampilkan video yang disisipkan itu, bagaimana cara menampilkan linknya sekalian pada slide? Sekalian itu berarti. Pertanyaannya. Sehingga memberikan penjelasan kepada siswa misalnya kan bisa juga kelihatan oleh siswa-siswa kita linknya. Itu saja Bu Marvela atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih Bapak. Bisa langsung jawab aja Bu Marvela Rianti. Langsung jawab aja mengenai dari 3 pertanyaan tadi. Ya. Tadi pertanyaan dari Bapak apa tadi Bu Mutia? Yang mau mana ya Bapak Ibu? Ada bapaknya 3 Bu. Bapak yang mana?
Mau pertama Bapak Enriadi tadi sebenarnya bertanya itu bagaimana menampilkan video dan linknya tampil gitu. Ya. Yang terakhir tadi Bapak apa? Enriadi, Bapak Enriadi. Ya, Bapak Enriadi SPDI MPD. Iya, cara menampilkan video dan linknya langsung setelah. Nah, ya. Jadi Bapak ya. Jadi di sini kita ambil. Udah nampak tampilan saya, Bu? Ada, nampak Ibu, Iya. lanjut Ibu. Jadi tadi kan kita memasukkan videonya, kita ambil sisipkan, ya. Kemudian kita ambil video, ya. Oke. Nah, tadi kan kita cari di sini ya, apa namanya? Saluran pernafasan. Ya, saluran pernafasan. Sinyal ada kurang. Iya Pak, para sinyal gini Pak ya. Gimana Bu Mafela? Halo, assalamualaikum Bu Marvela. Mana lagi Bu Marvelanya nih? Halo. Narasumbernya terlempar lagi nih, gimana nih sinyal? Aduh. Mungkin sinyal di moderator. Iya, benar-benar sekali Bapak. Sinyal ini. Jadi gimana nih ya, bagusnya kita skip aja pertanyaannya, kita jawab di WA aja, nanti suruh Bu Marvela menjelaskan dalam bentuk rekaman aja. Apa? Halo, assalamualaikum Bu Marvela. Oke, mungkin di sini ada kita minta bantu jawab langsung dulu kepada narasumber lainnya. Pada Ibu Kiki Permatasari ada, Bapak Musmalyadi, bisa bantu Bapak jawab Bapak. Halo, Bapak Musmalyadi, bisa bantu jawab bantu Bu Marvela. Karena kayaknya Bu Marvela kita kini keluar dari jaringan kayaknya nih. Atau direkam aja, rekam layar aja nanti Bu Marvela menjelaskan. Nah, kemudian sebagai penutup ada agenda. Nah, ada agenda kita nanti di jajaran dinas dalam bentuk lomba-lomba. Saya berharap dari seluruh PT SD SMP ikut lomba gerak jalan. Jalan-jalan, Nak. Halo, assalamualaikum. Arti kesimpulannya kita skip aja nih. Atau ada ide dari teman-teman ini mengenai Bu Marvela kita mengenai pertanyaan yang belum terjawab satupun? Kalau dijawab dengan yang lain nanti takutnya berbeda konsep nanti dengan Bu Marvelanya. Halo. Ada atau bisa bantu Bapak Mal, Bapak Afrinanda bisa bantu? Bapak Khairul Darlis bisa bantu? Jawaban pertanyaan dari 3 penanya kita tadi. Halo. Senyum-senyum aja.
Ada, kita simpulkan aja lagi Bapak Ibu. Berarti untuk 3 pertanyaan ini kita kan masih ada waktu 3 hari lagi, 2 hari lagi. Kita kan masih ada waktu 2 hari lagi. Nanti kita cari waktu untuk kita selesai materi yang kedua. Nanti kita minta bantu ke Bu Peli menjelaskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Daripada kita menunggu yang tidak tahu kapan masuknya, mengingat tadi juga udah jam 15.00, udah jam 3 ini. Kita setuju Bapak Ibu, kita ngambil absen aja dulu lagi. Nak. Oh, masih ada yang mau tanya? Ada yang mau jawab atau mau bertanya? Ini Raisen, Ibu Yuliani atau Ibu Prismawati dan Ibu Indrayani? Aduh, bising. Halo. Oke, gini aja lagi. Kita simpulkan, kita simpulkan aja, kita ambil keputusan aja hari ini. Untuk pertanyaan yang 3 pertanyaan ini, mohon maaf, belum bisa Bu Mafela menjawabnya. Bukan tidak terjawab, tapi belum bisa menjawab untuk pada kesempatan kali ini. Berhubung beliau belum masuk. Susah masuk kayaknya, terlempar-terlempar. Ini udah di-chat sama panitia. Susah masuknya kayaknya. Jadi jawabannya nanti akan kita jawab besok hari kedua. Pertemuan kita hari kedua. Kita kan ada 3 pertemuan gitu. Ya. Ini suara siapa ini? Halo Pak Wildan, mau matikan, mute-kan dulu Pak Wildan. Kita foto bersama aja dulu. Pak Wildan, halo. Halo Bu Mutia. Ya, masuk lagi. Gimana Bu Peli? Semangat Bu Peli. Ayo Bu Peli, semangat. Kita beri semangat untuk Bu Peli dulu. Halo. Bagaimana Bu Peli, masih bisa sinyal kita jawab sekarang atau besok aja kita simpulkan untuk hari ini dulu? Gimana Bu Peli, mau sekarang juga? Mau sekarang juga sinyalnya bagus? Aman? Ya mungkin Bu Mutia, untuk share screen saya tidak memungkinkan, dijawab sedikit saja. Kalau untuk animasi, kalau untuk menambahkan. Bu Peli, tunggu sebentar, mohon maaf. Pak Wildan, mohon matikan dulu semuanya. Karena di sini Bu Peli kita tidak menggunakan share screen. Kita lagi Bu Peli. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya terkendala dengan jaringan, jadi keluar masuk, mohon maaf. Untuk tadi untuk animasi Bapak Ibu, coba nanti dilihat di Google Slide-nya ada tampilan sisipkan. Nanti kalau kita ambil sisipkan, itu ada animasi. Nanti kita pilih yang mana yang mau kita animasikan. Kemudian kalau kita mau memasukkan suara, juga disisipkan, nanti ada pilihannya suara. Jadi nanti bisa Bapak Ibu masukkan suara yang Bapak Ibu ingin masukkan. Kemudian kalau tadi link videonya ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di Google Slide, itu kalau misalnya kita masukkan gambar atau masukkan video, dia di bawahnya itu, misalnya di bawah gambarnya itu, langsung ada tampilan sumber dari mana kita ambil gambar tersebut. Jadi Google mengajarkan kita untuk tidak asal comot-comot saja sesuka kita, tetapi di slide kita, kalau kita klik misalnya gambarnya, langsung ada link di bawahnya. Jadi apa yang kita ambil itu bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu dulu Bu Mutia. Ya, Bapak Endriadi dan Bapak Endra Barata serta Bapak Edi Darmanto, itu jawaban dari Bu Marvela. Bagaimana? Oke, terima kasih banyak. Dari Hendriadi, Bu Marvela, terima kasih banyak atas penjelasan. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Coba terkendala nanti kita hubungi aja Ibu Marvela. Iya, bisa. Japri aja langsung bisa. Dekat ya Pak. Tetanggaan. Tetanggaan. Bapak Endra Barata. Banyak. Bagaimana Bapak Endra Barata?
Ya, terima kasih banyak. Oke, makasih banyak atas jawabannya Bu Peli. Berarti dengan berakhirnya jawaban dari Bu Marvela Rianti, kita sesi foto bersama dulu ya, Bapak Wildan. Ya. Oke, mohon nyalakan kameranya Bapak Ibu. Kita sesi foto bersama untuk jadikan absen juga. Ibu Pismawati, Ibu Refriza, Ibu Yuliani, Ibu Dora Sagita. Oke, sudah semuanya. Bu Efriani makan kemakannya kerejo ha. Ya Pak, kemarin kan gampang. Terima kasih Pak Wawan. Dikasih linknya. Udah Bapak Wildan, siapa Bapak Wildan? Belum. Udah. Menjelang Bapak Wildan siap-siap. Ini mengenai link Classroom kita ada masalah, ada kendala dengan link Classroom. Mungkin nanti kita di grup WA akan kita berikan link Classroom yang baru dan link absensi juga. Ya, jadi Bapak Ibu mohon selalu dilihat grup WA. Yang nganterin ini mau masak nih Kak, beli santan. Aduh, Pak Wawan lah masak loh. Tadi kok nasi ini Pak. Yuk. Udah kita foto dulu Pak Wawan tadi. Pak Wawan hidupin apanya? Kamu foto bersama. Nah, udang diapain loh, udah tinggal goreng aja lagi di rumah. Olah frozen foodnya. Pak Wawan malah curhat. Aduh. Ya, nyalakan lagi yang mau bicara. Ya silakan, Pak Wildan, kita ambil foto bersamanya. Satu. Tunggu dulu Bapak Endra Barata, nih bayangannya apa nih ya? Kenapa blur Bapak? Iya. Mohon kepada Bapak Ibu, mohon dibuka semua apanya itu kameranya. Nah saya nengok Bapak Endra Barata nih apa nih? Ada masalah apa Bapak? Membayang, itu blur wajah Bapak. Jangan hilangkan. Langsung patah semangat Bapaknya. Oke. Udah, ya ayo 1, 2, 3. Nah, kali lagi. 1. Ntar dulu saya simpan dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah Bapak Wildan? Udah. Bu. Oke Bapak Ibu hebat Kabupaten Selatan. Oh iya Bapak, peserta dari workshop nasional optimasi akun belajar ID dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, kita simpulkan dari narasumber kita yang pertama oleh Bapak Kurniawan itu sebagai komunitas materinya tentang komunitas belajar ID. Yang intinya di sini adalah kita harus sharing mengaktifkan email kita yang berhubungan dengan belajar ID. Jadi apapun itu bisa kita tautkan dengan menggunakan email belajar ID. Jadi nggak harus PKB lagi, kita nggak pakai yang 2015 atau @guruku lagi gitu. Dan untuk yang kedua itu narasumbernya Ibu Revika, itu dia memahami perbedaan akun Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi oleh Bu Revika tadi itu. Perbedaannya itu adalah memori penyimpanan lebih banyak, itu di Google Education itu ada akun bersama, ada raise hand dan classroom. Sedangkan untuk dari Bu Marvela Rianti, kelebihan untuk Google Slide ini sangat banyak sekali. Ini masih hangat materinya, masih baru tadi. Pertama, tersimpan otomatis. Yang kedua, kita mudah untuk masukkan gambar. Yang ketiga, kita mudah untuk masukkan video. Bisa di-download dalam berbagi file. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita mengenai 3 materi yang telah disampaikan tadi. Jika masih ada pertanyaan, mohon di skip dulu pertanyaan, disimpan, boleh ditanyakan langsung ke grup
ke grup WA kita. Kan kami ingatkan kembali, apabila Bapak Ibu tadi terlewat, tidak bisa mengikuti Zoom ini, bisa melihat rekaman kita. Rekaman kita ada di akun Rumah Nagari, YouTube-nya. Nah, jadi di situ bisa dilihat lagi bagaimana cara apa saja yang telah kita bahas di dalam ini. Terus yang kedua kami mengingatkan mengenai classroom kita, linknya nanti akan diberikan di grup karena link yang sebelumnya ada masalah. Nah, itu dari saya sebagai moderator, saya akhiri apabila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu Sampai depan. ketemu minggu depan besok. Sampai ketemu Iya, besok, besok. Ibu Bapak, jangan Ibu jangan sampai tidak. Mudah-mudahan sinyal kita aman ya. Mbak Asrianti, thank you Mbak Asrianti. Oke. Ketawa. Ini masih hidup nih. Ini Mbak Felina. Jangan kok masuk. Ailaan mo na jago. Ada popi to. Aku matikan. Apa cara pengamanannya, Binika? End meeting for all.